Halo teman-teman, kembali lagi di YouTube channel Santoso TV, dan di video kali ini kita akan review lagi ya sebuah TWS. Dan ini kemarin kita kedatangan TWS dari Bluedio, dan ini adalah Bluedio Particle. Ya, ini nama TWS-nya adalah Bluedio Particle. Ini tipe TWS yang biasa ya, bukan yang dikhususkan untuk gaming, karena di boxnya di sini juga nggak ada embel-embel tulisan gamingnya, cuma ada tulisan powerful sound. Oke, langsung aja ya, mari kita buka. Dan pertama di sini kita akan dapat manual petunjuk penggunaan. Kemudian ada kabel untuk ngecas. Yang bagusnya di sini sudah pakai port USB Type-C. Lalu dikasih dua pasang ear tips tambahan dengan ukuran yang berbeda. Dan kemudian ada charging case-nya ya, dan seperti inilah bentuknya. Ini feel-nya cukup solid, dan saya akui ini finishing detailnya sangat rapi dan cukup keren. Lalu tentu saja ini dia unit earphone atau TWS-nya. Ya, bentuknya sih seperti ini, dan ini tipenya yang in-ear ya, jadi yang ada karetnya dan agak masuk ke kuping. Oke, lanjut untuk cara ngecas TWS-nya, kita tinggal masukin aja ke charging case-nya ini. Oh ya, untuk tutup casingnya ini ngomong-ngomong udah pakai magnet ya, jadi udah cukup praktis dan memudahkan. Kemudian di sini akan ada nyala lampu warna hijau yang artinya TWS sedang di-charging. Dan lampunya ini akan mati kalau TWS-nya udah penuh. Oke, lanjut kita ke TWS-nya, dimana untuk pengoperasiannya di sini disediakan tombol fisik, yaitu tekan dan tahan untuk menyalakan, tekan sekali untuk play atau pause, tekan dua kali yang kanan untuk naikin volume, dan dua kali yang kiri untuk nurunin volume. Lalu tekan dan tahan selama 1 detik untuk next atau preview song, dan tekan 3 kali untuk membuka Google Assistant. Oke, selanjutnya mari kita coba TWS-nya. Dan pertama untuk fittingnya ini dengan ear tips bawaan yang udah terpasang, di saya sih ini udah cukup pas ya dan cukup nyaman, serta isolasi suara juga bagus. Namun seandainya kurang pas pun kita bisa ganti ke ear tips yang lebih kecil atau yang lebih besar ya, yang udah disediakan di paket pembeliannya. Kemudian hal yang saya suka di sini adalah ukuran gagang dari TWS-nya ini ya. Ini cukup kecil dan terlihat minimalis kalau kita pakai kayak gini. Jadi terlihat lebih simpel aja sih. Di sini juga udah ada sensor, kalau TWS-nya kita lepas, maka otomatis suara akan dijeda dan otomatis ngeplay lagi kalau kita pasang lagi. Oh ya, di sini juga ada dedicated mikrofonnya ya. Jadi kalau mau buat teleponan pakai TWS ini juga udah bisa. Oke, lanjut mari kita coba seperti apakah kualitas keluaran suara dari TWS Bluedio Particle ini. Dan setelah saya coba pakai dengan beberapa jenis audio, saya simpulkan untuk suaranya ternyata lumayan oke. Untuk bassnya termasuk lumayan oke, nggak dominan sih, cuman sangat terasa, dan bagusnya karakter bassnya menurut saya lumayan bulat dan halus. Untuk suara vokal cenderung maju alias cukup menonjol, tapi karakternya enggak tebel alias lebih ke treble. Untuk karakter treble-nya sendiri sih detailnya biasa aja, cuma separasi dengan bassnya yang cukup oke. Overall untuk dengerin beberapa macam audio masih bisa dan cukup oke lah. Sedikit catatan juga, pastikan saat pakai ini kita pilih ear tips yang benar-benar pas dengan kuping kita ya. Mengingat ini adalah tipe yang in-ear, sehingga kalau ear tipsnya tidak pas, maka isolasi suara kurang maksimal dan hasil suara pun juga kurang optimal. Oke, kemudian untuk masalah delay, di sini saya coba untuk nonton video ya. Dan di sini kalau diperhatikan dengan detail, delaynya memang cukup kerasa ya, tapi masih tergolong minim dan tidak terlalu mengganggu, alias terasa tapi masih enjoyable lah. Oke, lanjut kita coba untuk main game. Di sini kita main PUBG Mobile. Dan ternyata pengalaman saya main PUBG dengan TWS ini, delaynya sangat terasa dan delaynya melebihi ketika kita pakai nonton video. Overall untuk PUBG Mobile yang kita rasakan kurang optimal. Kemudian daya tahan baterainya sendiri ini diklaim mampu bertahan sekitar 5-6 jam pemakaian. Dan untuk charging case-nya sendiri mampu dipakai untuk sekitar 4 kali pengecasan. Oke, untuk kesimpulannya dengan harga sekitar 300 ribuan, menurut saya TWS ini masih lumayan lah. Secara general kualitas suara yang dihasilkan termasuk bagus, namun memang kalau untuk gaming delaynya masih sangat terasa. Dan bagi yang ingin beli, linknya juga udah ada di deskripsi di bawah ya. Oke, mungkin sampai di sini dulu ya video kali ini. Kalau ada pertanyaan tulis saja di komentar. Sampai jumpa di episode video selanjutnya. Sekian dan terima kasih.